Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Masih ingat satuan kuantitas berikut ini? Satuan kuantitas digunakan untuk menentukan banyaknya benda atau barang. Satuan kuantitas yang biasa dipakai adalah lusin, gross, kodi, dan rim. Lusin biasa digunakan untuk satuan piring, gelas, sendok, dan lain-lain. Gross biasa digunakan untuk satuan alat tulis. Kodi biasa digunakan untuk satuan pakaian, misal baju atau celana. Dan rim biasa digunakan untuk satuan lembaran kertas. Perhatikan satuan dan konversi berikut ini. 1 lusin, 1 kodi, 1 gross, dan 1 rim. 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 kodi sama dengan 20 buah, 1 gross 144 buah, dan 1 rim sama dengan 500 lembar. Diingat ya baik-baik, jangan sampai lupa. Yaitu dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas yang diberikan. Seperti yang disampaikan Nusa tadi, kita masuk ke contoh soal ya. 1/2 kali 4 kodi sama dengan titik-titik buah. Di sini kita diminta untuk mengkonversikan satuan kodi ke dalam buah. Penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita ketahui bahwa 1 kodi adalah 20 buah, sehingga 4 kodi sama dengan 4 kali 20 buah, yaitu 80 buah. Hasil konversi ini kita masukkan ke dalam soal, di mana 1/2 kali hasil konversinya yaitu 80 buah sama dengan, kita hitung, di mana 1 kali 80 per 2 yaitu 80 bagi 2. Hasilnya adalah 40 buah. Jadi 1/2 kali 4 kodi sama dengan 40 buah. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah. Yuk kita mencoba. Aku bisa. 5/6 kali 4 gross sama dengan berapa buah? Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Apakah sama dengan jawaban berikut? Yuk kita simak. Penyelesaiannya adalah 4 gross dikonversi menjadi satuan buah, di mana 1 gross sama dengan 144 buah. Jadi 4 kali 144 sama dengan 576 buah. Hasilnya kita masukkan ke dalam soal, sehingga 5/6 kali 576 buah. Hasilnya adalah 480 buah. Dengan prinsip yang sama, kita cobakan pada soal cerita ya. Yaitu, ibu memiliki 54 jeruk. Sebanyak 2/9 buah jeruk akan diberikan kepada tetangga. Berapa banyak buah jeruk yang diberikan kepada tetangga? Melihat soal cerita ini, maka cara menentukan nilai pecahan dari bilangan tersebut atau kuantitas ini adalah dengan mengalihkannya. Kita lihat jawabannya. 2/9 kali
54 buah, yaitu kuantitasnya, sama dengan menggunakan perkalian dan pembagian. 2 kali 54 per 9. Hasilnya yaitu 12 buah. Jadi, jeruk yang diberikan kepada tetangga sebanyak 12 buah. Sekarang kita cobakan untuk soal cerita dengan kuantitas yang tertentu. Ayah membeli 4 rim kertas untuk mencetak surat. Setelah digunakan, kertas tersisa 4/8 bagian. Berapa lembar kertas yang digunakan untuk mencetak surat tersebut? Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Ya, sebelumnya kita analisa dulu ya soal ceritanya. Di awal, satuannya adalah rim, sedangkan yang diminta berupa lembar. Artinya, kita harus mengkonversikan satuan rim ke dalam satuan lembar. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ini pertama kali yang kita lakukan adalah mengkonversikan satuan rim ke dalam satuan lembar, di mana satu rim adalah 500 lembar, sehingga 4 rim kali 500 lembar yaitu 2000 lembar. Setelah kita dapatkan hasil konversinya, masukkan ke dalam soal, yaitu 4/8 kali 2000 lembar. Maka hasilnya adalah 1000 lembar. Jadi, kertas yang digunakan untuk mencetak surat tersebut adalah 1000 lembar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk menentukan hasil operasi hitung berbagai bentuk pecahan, kita perlu menggunakan langkah-langkah dalam menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Nah, salah satu langkahnya apa ya? Yang pertama, kalian harus mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau sejenis terlebih dahulu. Misalkan, di situ ada pecahan desimal, kemudian persen, ada pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk yang sama atau sejenis. Misal kalian ubah ke bentuk desimal, maka semua harus juga ke dalam bentuk desimal. Setelah semua diubah ke dalam bentuk yang sama atau sejenis, langkah selanjutnya yaitu yang kedua, kalian tinggal menjumlahkan dan mengurangkan pecahan-pecahan yang sejenis tersebut. Oke, langsung ke pertama, yaitu operasi hitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke, tentu kalian sudah mempelajari ya cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Sebelum dijumlahkan tadi ya, pecahan harus diapakan dulu? Ya, pecahan itu harus disamakan menjadi bentuk yang sejenis terlebih dahulu. Nah, sekarang sebagai contohnya, misalkan di sini ada soal 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Langkahnya bagaimana yang pertama tadi? Iya, kita harus menyamakan pecahan itu menjadi bentuk yang sejenis. Misalkan di sini kita ubah ke dalam desimal. Maka 60% jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah ya 0,6 ditambah 0,5 ditambah 1/2 jika kita ubah ke desimal adalah ya 1,5. Maka 0,6 ditambah 0,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 2,6. Jadi kita dapat menentukan hasilnya 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2 hasilnya adalah 2,6.
Selanjutnya ke contoh yang kedua. Ini ada soal cerita ya. Ibu membeli 4,5 kg jeruk, 3/4 kg apel, dan 0,5 kg anggur. Berapa kilogram total buah yang dibeli ibu? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang diminta dari soal cerita tersebut. Setelah kalian mengetahuinya, kalian harus mengubah soal cerita itu ke dalam soal matematikanya ya. Oke, dari soal cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam soal matematikanya yaitu 4,5 ditambah 2, 3/4 ditambah 0,5. Oke, kita ubah di sini menjadi bentuk desimal, maka ketemu hasilnya yaitu 4,5 ditambah 2,75 ditambah 0,5 adalah 7,75. Jadi kita dapatkan hasilnya total buah yang dibeli ibu adalah 7,75 kg. Selanjutnya, operasi hitung pengurangan berbagai bentuk pecahan. Langsung ke contoh soal yang pertama. 1/2 dikurangi 0,75 dikurangi 120%. Nah, langkahnya sama dengan operasi hitung penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Maka di sini kita harus menyamakan, bentuk atau jenisnya pecahan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan di sini kita buat ke dalam bentuk persen. 1/2 kita ubah ke persen yaitu menjadi 350%. 0,75 diubah menjadi persen yaitu 75% dan 120% tetap. Jadi dapat kita ketahui 350% dikurangi 75% dikurangi 120%. Hasilnya adalah 155%. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ini ada soal cerita. Bibi membeli 5,5 kg telur. 1/4 kg telur diberikan kepada ibu dan 1/2 kg telur diberikan kepada tante. Berapa kilogram telur Bibi yang tersisa? Nah, bagaimana langkahnya? Ya, kita buat soal cerita tersebut menjadi soal matematika dengan jelas, yaitu 5,5 dikurangi 2 1/4 dikurangi 1/2. Oke, di sini akan kita ubah ke dalam desimal, maka 2 1/4 jika kita ubah ke desimal adalah 2,25 dan 1/2 diubah ke desimal yaitu 1,5. Dapat kita ketahui dalam bentuk desimal 5,5 dikurangi 2,25 dikurangi 1,5. Maka ketemu hasilnya yaitu 1,75 kg. Jadi banyak telur Bibi yang tersisa adalah 1,75 kg. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.